Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kami, dengan saya Asep Baktiar, salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Garut. Kumaha Bang Bare Pajak Sadayana. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bare Pajak semuanya ya. Hari ini kita kedatangan tamu nih yang akan memberikan pencerahan terkait dengan piagam wajib pajak. Nah, apa sih piagam wajib pajak itu gitu ya? Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan narasumber kita, yaitu dengan Kang Ari. Selamat datang Kang Ari. Selamat datang Kang Asep. Kumaha Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana Baraya Pajak? Semoga tetap sehat selalu ya. Betul sekali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Kang Ari ya semuanya ya. Betul. Di cuaca yang agak-agak berubah-ubah ini ya, kadang panas banget, kemudian hujan deras gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jadi Bare Pajak harus jaga kesehatan ya. Semoga apa yang kita usahakan untuk kesehatan kita gitu ya selalu diridhoi Allah SWT. Baik, biar ini nggak terlalu lama nih Kang Ari ya. Betul. Jadi pertanyaan ini langsung aja jadinya ya. Boleh. Jadi apa sih pengertian piagam pajak? Jadi gini, kita terkait tentang hak dan kewajiban wajib pajak ya Kang Asep, yang tercantum dalam piagam wajib pajak. Jadi piagam wajib pajak yang aturannya itu ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2025, merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, piagam ini hadir sebagai bentuknya komitmen nyata Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta membangun hubungan saling percaya antara wajib pajak dan negara gitu istilahnya. Jadi istilahnya kan seiring dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, tentu ada hak dong. Nah, haknya itu dan kewajiban itu kemudian kita rangkum dalam satu piagam, namanya piagam wajib pajak. Oh, jadi di piagam itu mencantumkan gitu ya. Betul. Apa saja hak-haknya wajib pajak gitu ya. Betul. Sama kewajibannya Kewajiban wajib kan? pajak. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman lupa nih Bare Pajak lupa gitu ya, tinggal ngeliat lagi sebenarnya ke piagam itu ya. Ya, betul. Oh, ini loh hak gue gitu ya. Betul. Terus kewajibannya apa aja gitu ya. Betul. Siap, mantap ya sebenarnya wajib pajak. Jadi DJP itu selalu memberikan kemudahan gitu ya untuk semuanya gitu ya, semua wajib pajak. Oke. Nah, yang menjadi pertimbangan sampai diterbitkannya piagam wajib pajak ini apa sih Kang Ari? Jadi gini, dalam sistem perpajakan kita kan diperlukan keseimbangan hak dan kewajiban tadi ya antara negara dan wajib pajak. Kan negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak dan wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tapi di sisi lain negara pun wajib memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib pajak pun berhak mendapatkan perlindungan hukum dan serta memperoleh keadilan gitu. Nah, oleh karena itu perlu disusun suatu dokumen yang tertulis lah intinya ya, hak dan kewajiban wajib pajak dalam bentuk piagam. Intinya sih gini, hak dan kewajiban wajib pajak itu udah banyak tercantum dalam setiap aturan pajak. Cuma itu kan masing-masing terpisah ya. Nah, secara umum dirangkum dalam suatu piagam begitu. Jadi sebenarnya kan hak dan kewajiban pajakan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku gitu. Betul. Ya. Ada gitu ya sebenarnya. Cuman mungkin karena emang banyak peran perpajakan gitu ya yang harus kita hafalkan gitu ya. Harus kita baca, maka dirangkum dalam satu piagam gitu. Jadi biar wajib pajak itu lebih ngeh gitu ya. Betul. Lebih tahu bahwa apa sih yang menjadi hak dan kewajibannya wajib pajak gitu ya. Biar nggak terlalu aduh buka ini, buka itu gitu ya. Googling ini, googling itu, tapi dengan adanya piagam itu tinggal melihat orang ternyata seperti ini gitu. Itu ya kali ya sebenarnya. Betul sekali Kak Hasan. Jadi lebih enak sebenarnya buat wajib pajak ya. Betul, ada kepastian juga sih dalam satu dokumen gitu ya. Jadi tinggal baca aja ya, haknya aku teh ini gitu ya. Betul. Kewajibannya apa gitu ya, nggak perlu lagi kayak kok saya nggak tahu ya gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi nanti wajib pajak boleh kalau misalnya sudah ada nih piagam wajib pajaknya, berarti tinggal dibaca saja gitu ya. Dibaca dan diterapkan. Diterapkan betul sekali. Nah gitu ya wajib pajak ya. Baraya pajak ya, kita kan di Garut ya. Oke, baraya pajak. Baraya pajak ya. Nah,
Kalau misalkan latar belakangnya boleh jelaskan lagi nggak Kak? Boleh. Jadi latar belakang ini tercantum ya di PR tadi. Pertama paling tidak ada 3. Yang pertama memperkuat komitmen, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Jadi piagam ini disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat komitmen dalam hal transparansi, akuntabilitas dan keadilan tadi dalam pelayanan pajak. Nah, yang kedua itu membangun hubungan saling percaya antara wajib pajak dan negara. Jadi mengubah paradigma dan dari otoritas pemungut menjadi mitra masyarakat begitu dalam pembangunan. Mitra ya. Ya, dan yang ketiga itu adalah menyesuaikan praktik internasional karena ternyata di negara lain di dunia internasional secara global itu piagam pajak, piagam wajib pajak atau bahasa Inggrisnya taxpayer charter itu udah lazim ternyata kan. Oh, gitu. Di negara-negara barat itu yang maju itu lazim. Jadi kita itu harus menerapkan hal yang sama memang seperti itu. Oke, biar sama ya, jadi kita tuh mengupdate sebenarnya, mengupdate Standar gitu standar lah. internasional ya seperti tadi sebutin transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Boleh agak-agak mungkin simplified wordnya gimana? Jadi gimana ya? Kan keseimbangan tadi kan, keseimbangan tadi antara hak dan kewajiban itu tadi. Jadi harus adil lah, intinya seperti itu. Jadi lebih karena udah tertulis gitu ya. Ya, betul. Kalau udah tertulis berarti kan tinggal dibaca. Oh, haknya kita tuh apa? Ya. Kan kami juga itu sebagai wajib pajak gitu. Betul ya. Haknya kita apa? Wajib pajak apa? Kewajibannya juga apa? Jadi lebih transparan gitu ya, tertulis karena tertuang dalam suatu itu ya. piagam. Betul. Sebenarnya kalau misalkan Barea Pajak apa namanya buka undang-undang mah udah ada semua sih di undang-undang gitu. Betul, Cuman iya. mungkin karena ya biasanya kan Barea Pajak mungkin riuh dengan usahanya gitu ya, riuh dengan usahanya, kemudian mengurusi usahanya biar berkembang gitu ya, Iya. menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi mungkin ya bukan di ini ya agak apa namanya mungkin kelupaan gitu ya untuk membaca. Betul. Ya dengan adanya charter ini sebenarnya kan jadi Barea Pajak kan tinggal Lebih aware aja, tinggal Betul. baca lagi, oh ternyata ini gitu ya. Tapi ya Barea Pajak kalau misalkan emang apa namanya pengen tahu lebih dalam lagi ya silahkan dibaca undang-undangnya sebenarnya kan. Betul. Di situ hak dan kewajiban Barea Pajak tuh ada semua gitu ya. Sip, berarti ada 3 ya. Nah, kalau intinya lagi ternyata ya, di intinya lagi nih dari Ada, ya. iya. Nah, apa sih hak dan kewajiban wajib pajak yang tercantum dalam piagam wajib pajak itu? Taxpayer charter tadi ya? Iya. Agak lebih ini atau ya? Taxpayer Charter, oke. Apa sih? What's in? Iya. Pertama kita dari hak dulu ya kali ya. Oke, di hak Jadi, dulu ya, boleh. Taxpayer Charter atau piagam wajib pajak itu ada 8 hak wajib pajak dan 8 kewajiban wajib pajak. Kita mulai dari hak wajib pajak dulu ya. Yang pertama itu hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan. Oke. Bidang kita nih edukasi. Edukasi ya. Yang kedua itu adalah hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa dipungut biaya kan. Iya, gratis ya semua pelayanan wajib pajak. Sorry, Betul. motong nih, maaf kali motong. Iya. Jadi semua pelayanan di KPP seluruh Indonesia itu gratis ya Barea Pajak. Jadi jangan sampai kalau Barea Pajak datang ke KPP misalkan apa Dimintain dimintain biaya ya. gitu kan. Kadang kalau misalnya datang tuh ya, Pak aya administrasinya, teu aya Pak. Semuanya Satu-satunya pembayaran ya pajak itu aja. Betul. Pajaknya sendiri. Pajak ya. sendiri dan dibayarkan di mana? Di bank atau di Bukan di kantor kita pos. ya, bukan di KPP ya. Jadi bayarnya di bank atau di kantor pos ya. Oke, lanjut Kang Arif. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang keempat, hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah yang pajak yang seharusnya terutang. Jadi memang yang dibayar yang harusnya terutang aja nih. Sesuai gitu ya. Itu hak wajib pajak. Kalau kelebihan kita kembalikan. Oke, itu ya kan pajak. Kalau misalkan kan pajak berdasarkan hitungannya kan pajak pada di SPT ternyata kurang bayarnya 1 juta. Padalah gitu ya Iya. misalkan. Kalau zaman dulu masih bisa itu sendiri ya. Iya. Ternyata bayarnya itu 1,2 misalkan. Kan kelebihannya Kelebihan 200 yang 0,2-nya itu kan tetap dibalikin ya. dibalik kembalikan kita harus itu. Ada prosesnya juga seperti itu. Tapi sekarang kan dengan adanya e-billing harusnya nggak salah ya harusnya Maya. Harusnya iya. Sesuai. Meminimalisir kan. Betul, minimalisir. Nah, selanjutnya hak untuk mengajukan upaya hukum
atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terus yang keenam, hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak. Ini memang harus ya. Harus ya. Benar. Yang ketujuh, hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan tadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan terakhir, hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak nih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi memang kalau merasa ada sesuatu yang melanggar di pajak nih bisa dilaporkan gitu. Itu yang melanggar itu siapa? Barea pajak atau petugas pajaknya nih? Mungkin secara umum lah. Jadi bisa wajib pajak, mungkin ada yang melihat wajib pajak yang lainnya atau ternyata pelayanan kita yang kurang baik itu bisa dilaporkan gitu. Ini tadi ada ini ya, hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan. Ini misalnya apa ini? Hak upaya hukum itu bisa kalau ternyata wajib pajak itu setelah pemeriksaan kan ditetapkan tuh SKP gitu ya, surat ketetapan pajak. Ternyata untuk wajib pajak ini kok perhitungannya masih salah nih. Saya berhak dong untuk keberatan gitu kan, upaya hukum keberatan. Kalau ternyata setelah keberatan masih belum puas juga, bisa juga banding ke pengadilan pajak gitu. Jadi itu berhak wajib pajak selama memang masuk koridor aturan yang berlaku begitu. Jadi wajib pajak nih ya, kayak barea pajak nih punya kesempatan, bukan punya kesempatan, punya hak ya, punya hak. Misalkan tadi ya dijelaskan oleh Kak Ari, kalau misalkan diperiksa gitu kan, kemudian timbullah SKPKB karena hasil pemeriksaan ternyata masih ada kurang bayar pajaknya. Nah, barea pajak masih bisa tetap mengajukan upaya namanya keberatan. Misalkan belum puas tadi dimana boleh mengajukan namanya ke penegak pajak banding gitu ya. Banding tidak khusus masing-masing terakhir adalah peninjauan kembali itu terakhir ya. Itu upaya terakhir dari barea pajak atas upaya hukumnya ya. Contoh upaya hukum sebenarnya masih ada upaya hukum yang lain, misal pengurangan sanksi atau gugatan gitu. Jadi macam-macam sebenarnya. Ini salah satu contohnya aja. Terus kalau kerahasiaan dan keamanan data wajib tentu saja itu mah wajib ya dari kami. DJP wajib melindungi gitu. Betul. Tidak serta-merta umbar-umbar dia lo NPP-nya sekian. Tidak boleh melanggar itu ya. Kita juga akan kena sanksi ya kalau misalkan benar itu ya. Terus kemudian diwakili. Nah, diwakili harus gimana nih kalau diwakili misalkan? Jadi wajib pajak itu berhak misal dengan kesibukannya atau mungkin pilihannya dia diwakili oleh pihak yang berhak, misal keluarga atau konsultan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi memang tidak sembarangan sih. Jadi sesuai yang berlaku aja, kalau dia bisa nanti bisa mewakili gitu wajib pajak. Sesuai ya. Jadi ada surat kuasanya ya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban orang lainnya. Betul. Ternyata ada surat kuasanya. Jadi kayak legalnya tuh ada gitu kan, berikan surat kuasa untuk melakukan tindakan semuanya secara tertulis dan by system sekarang. Nah, saya nih ke Kang Ari, aku ingin tertulis ada materinya gitu kan sesuai dengan misalnya Kang Ari sebagai konsulen pajak ya. Ada syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebagai konsulen pajak. Nah, aku memberikan kuasa ke Kang Ari gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah lewat aplikasi ya, konteks ya. Jadi lebih mudah lagi. Ya jangan lupa aktifkan akun konteksnya gitu ya. Terus untuk tadi udah ya, kalau pengaduan pelaporan tadi kan udah dijelasin sama Kak Ari ya. Ini kewajiban kita kalikan. Oke, selanjutnya adalah kewajibannya. Betul. Jadi ada hak dan kewajiban ya dari pajak. Ternyata tadi yang haknya, kita cek haknya dulu ya wajib pajak. Betul, kita berikan haknya seperti apa di piagam, terus nanti kewajibannya seperti apa gitu. Kalau kewajibannya gimana Kak? Oke. Kewajibannya sama ada 8. Yang pertama, kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Masih sama ya? Masih sama. Yang kedua itu adalah kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajibannya. Jadi memang wajib pajak itu kita himbau untuk selalu jujur dan transparan gitu. Jadi kan semuanya enak gitu ya, semuanya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini oke lah. Yang keempat itu adalah kewajiban untuk bersifat kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain
sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan atau penegakan hukum di bidang perpajakan. Jadi memang ini kewajiban wajib pajak gitu. Jadi misal kita wajib pajak, kantor pajak memang membutuhkan data dan itu terkait dengan perpajakan wajib pajak tersebut dan itu sudah sesuai dengan ketentuan, maka wajib pajak memang berkewajiban menyampaikan. Selanjutnya yang kelima, kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur. Ya intinya masih kejujuran juga ya, tepat guna dan sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi memang tidak boleh melanggar nih kan. Kadang-kadang pajak itu ngasih fasilitas atau kemudahan dimanfaatkan dengan baik lah, dengan jujur gitu. Sesuai betul. Sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya gitu. Iya, kewajibannya dan haknya gitu. Jangan dimanipulasi lah istilahnya. Iya. Fasilitas seperti apa nih Kak? Misalnya fasilitas kayak pengurangan atau pembebasan pajak, SKB gitu kan. Sama suket Ya, PP seperti 55 itu dia, ya, atau gitu. insentif kan banyak tuh ya. Sekarang Itu kan ada insentif. dimanfaatkannya dengan jujur. Sesuai dengan peruntukannya Peruntukannya, ya, gitu ya. betul, ya. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan kan Betul. ya. Kayak sekarang kan pemerintah memberikan insentif tuh ya untuk yang industri padat karya. Padat karya betul, Kan. termasuk kayak sepatu, tas gitu ya. Jadi Garment. yang garment. Jadi dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Betul. Terus apalagi nih Kak Hari? Yang keenam nih, Keenam. kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan sama ya. Jadi ini pembukuan dan pencatatan itu wajib disimpan memang, karena memang secara ketentuan perpajakan itu kalau tidak salah itu 10 tahun itu minimal tidak boleh dimusnahkan gitu. Karena memang kita kan ada jangka waktu pemeriksaan yang sampai daluarsa. Selama belum daluarsa itu nggak boleh dimusnahkan gitu ya. Dan sekarang kan udah berlaku nih Cortex ya. Iya. Cortex itu kan sebenarnya membenahi administrasi gitu ya. Betul. Administrasi di sisi wajib pajak dan di kami pun seperti itu. Jadi kenapa pembukuan dan pencatatan harus dilakukan ya? Karena sebenarnya untuk membenahi administrasi di wajib pajak Wajib pajak, sendiri gitu betul, kan. iya. Karena kan wajib pajak misalkan kayak Dokumentasinya lebih bagus lah. Betul, lebih bagus. Karena kan kayak bikin faktur pajak, terus ini teh di mana ya? Kayak gitu, padahal kan menjadi kewajiban dari bayar pajak sendiri gitu kan. Betul. Menyimpan nih pembukuannya, kemudian Yang rapi, jadi betul. kalau diperiksa, kalau lengkap aman gitu. Jadi kan tidak kayak scatter dokumen gitu ya di Iya, mana-mana gitu dimana-mana, kan. tercecer gitu ya. Betul, jadi ditaruh teman. Misalkan kalau bayar pajak mau menggunakan sistem pembukuan yang beli online misalkan, maka silakan gitu ya. Bisa. Itu lebih menguntungkan mungkin untuk bayar pajak atau mau buat sendiri di Excel gitu ya. Yang penting Rapi dan tercatat dan jangan sampai rusak mungkin ya Dalam, alatnya ya. ya betul, dalam waktu yang ditentukan tidak boleh rusak gitu. Atau punya backup lah bisa ya. Ya, backup online juga sekarang kan udah teknologi canggih gitu ya, Ya. bisa online atau mungkin mau menggunakan kertas aja boleh dong ya. Boleh. Nggak masalah kan ya. Sampai sekarang masih nggak masalah. Betul. Yang penting pencatatan itu harus disimpan. Betul, Itu aja disimpan, ya. ya. Jangan sampai rusak. Kenapa? Karena itu apa namanya? Nanti diperlukan dalam suatu saat misal kegiatan pengawasan perpajakan gitu Itu atau dia. pemeriksaan perpajakan. Betul, bayar pajak. Lanjut Kita lagi kan, kan? iya lanjut dong. Masih ada Silakan. dua sebenarnya. Satu, kewajiban untuk menunjuk kuasa di bidang peraturan perpajakan. Jadi selain hak, ada juga kuasa nih kewajiban. Mungkin maksudnya menunjuknya itu kuasa yang ditunjuk itu harus yang sesuai gitu. Jadi menunjuk kuasa tidak boleh yang tidak sesuai, wajib yang sesuai. Jadi dia masuk juga di kolom kewajiban. Gitu. Kewajiban ya. Betul. Jadi kalau misalnya kalau bayar pajak nih pengen aku menguasai kewajiban perpajakanku ke siapa gitu Iya. kan. Nah orang yang ditunjuk atau ban itu emang punya apa namanya Kemampuan. untuk melaksanakan Ya, kewajiban. dan legalitas juga. Betul, ada Makanya kan legalitasnya. wajib memilih yang sesuai dengan ketentuan. Gitu. Sudah punya brevet kah? Jangan asal-asalan nunjuk karena dia mah sok ke kantor pajak ya udah weh nunjuk dia Nunjuk aja dia, enggak ya. gitu ya. Ya, Jadi ada ketentuannya ya betul, untuk jadi sesuai dengan kuasa. ketentuan yang berlaku ya di bidang perpajakan. Jangan sampai nunjuk-nunjuk dianya juga ngerti pajak, nanyanya karena mungkin dia mau mobile gitu ya, bisa kesana kemari, tapi yang ditunjuk juga ngerti apa-apa jika Iya. ya itu juga bukan seperti ini maksudnya gitu ya. Betul, ya. Oke. Yang terakhir adalah kewajiban untuk kita memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai pajak. Jadi memang wajib tidak boleh kasih. Wajib itu berkasih ya. ya. Kayak
Ya kan kami ya penyuluh ya. Gitu. Wajib tidak boleh menerima. Betul. Berarti wajib pajak pun wajib tidak boleh ngasih. Iya. Nah, gitu. Jangan sih, karena kita tidak terima gitu Iya, ya. betul. Karena kadang ada juga tuh ya balai pajak yang datang ke kantor gitu kan. Iya. Terus dibikinin nih karena tolong Pak bikinin ID billing. ID billing, Agak iya. banyak gitu ya ID billingnya. Terus Bapak sabaraha administrasinya, yaitu kita kan emang gratis ya. Gratis, tidak boleh menerima, dan wajib pajak pun harusnya tidak boleh nawarin juga. Betul. Jadi seluruh pelayanan di kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia itu gratis ya balai pajak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti balai pajak datang ke KPP, Pak saya mau cetak ulang kartu nih, kartu NPWP gitu kan. Gratis. Sebenarnya Pak gratis ya balai pajak, yang penting balai pajak mau datang ke KPP aja Iya. gitu ya, seperti itu. Laksanakan kewajiban perpajakannya dengan betul gitu. Ya, kita kan di sini kan ada saling menghormati ya, jadi saling menghormati antara balai pajak dengan petugas pajak gitu ya, Betul, sama-sama. Oke, jadi tadi tuh ada 8 hak sama 8 kewajiban kewajiban. ya. Jadi sama-sama 8 gitu ya. 8 itu kayaknya angka yang menurut itu tuh Angka bagus kayaknya. Angka bagus ya. Angka bagus sih. Angka apa nih diputar? Hoki. Hoki ya, angka hoki karena dia tidak terputus gitu Ya, ya betul, caranya. iya. Seperti mungkin rezeki ataupun mudah-mudahan ya. Rezekinya rezeki Indonesia gitu ya. Betul. Jadi lebih baik. Lebih baik lagi sama rezekinya kawan pajak tuh yang gini gitu kan. Mengalir terus gitu ya. Semakin banyak rezeki, pajaknya semakin banyak kan. Betul. Jadi kalau misalkan kemarin kan pas Bintek gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak kalau PPh 25-nya 1 miliar? Enggak katanya. Kenapa enggak? Ya kan maaf. Ya itu berarti omsetnya kecil Omsetnya dong besar, ya kan harusnya betul. Pak. Dan ada Pajak yang besar karena penghasilannya memang besar juga. Ya. berarti kan sebanding ya dengan Sebanding, hal iya. gitu. Kita selalu mendoakan balai pajak semua dimanapun gitu ya. Agar selalu sukses dan Betul. penghasilannya Pendapatannya itu benar tinggi. tinggi banget gitu Demi kan. penerimaan pajak yang tinggi. Karena kenapa? Kan pegawainya pun pasti gajinya lebih naik Besar. lagi dong ya. Nggak mungkin kalau misalkan Penghasilan tinggi, negara juga jadi semuanya makmur gitu betul, ya. saling menguntungkan Saling ya. menguntungkan. Betul. Nah, tadi kan udah ya tentang apa sih aja sih ya hak dan kewajiban di di taxpayer charter tadi ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari taxpayer charter itu sih Kang Ari? Jadi tujuan dari piagam pajak itu tadi ya, masih terkait dengan yang tadi ya, kan tujuannya itu ingin meningkatkan hubungan saling percaya, saling menghormati dan saling bertanggung jawab antara wajib pajak dan negara. Nah, diharapkan hubungan tersebut akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sehingga dengan pengakuan dari dan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan secara seimbang gitu. Nah, jadi piagam wajib pajak itu berfungsi sebagai jembatan yang mendukung transparansi tadi, akuntabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Walaupun memang pelaksanaan hak dan kewajiban tadi secara detailnya tetap diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ya, tentu saja ya kita melakukan apapun yang kita lakukan ini tetap ada peraturannya, ada koridornya gitu ya. Betul. Jadi nggak sembarangan kayak kita melakukan gini, kamu harus bayar pajak. Enggak, Nah, ya. semua pajak harus dengan aturan. Jadi apapun yang balai pajak lakukan, misalkan balai pajak ini menghitung SPT tahunan, itu kan ada peraturannya yang mendasari bagaimana sih cara menghitung untuk pelaporan SPT tahunan ya Kang Ari ya. Betul. Itu ada undang-undangnya. Jadi kami pun petugas pajak tidak serta-merta kayak kamu harus segini bayar pajaknya, enggak. Tidak semena-mena, kita harus Betul. sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Jadi apapun yang dilakukan oleh kami ataupun yang wajib pajak dan balai pajak lakukan di bidang perpajakan tentu ada ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku. Betul, Seperti ya, Kang Ari. betul. Jadi seperti itu ya. Tujuannya adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Seperti yang sekarang kita lakukan ini kan kita mengupdate ya sistem perpajakan kita. Betul. Dari yang dulu tuh kita punya 3 yang harus kita hafalkan ya sebenarnya Ya. passwordnya ya. E-faktur, Betul. desktop, web e-faktur, DJP online, kemudian ada sertifikat elektroniknya. Ya, sertelnya juga. Sertelnya itu kadang kan sertel untuk ada terpisah, misalnya yang belum PKP sertelnya ada sendiri gitu ya. Nah, Betul. sekarang ini dengan dibangunnya Cortex gitu kan ya, Semua terintegrasi semua jadi terintegrasi satu. jadi satu. Hafalannya cuma 1 aja atau 2 lah sekarang mah ya, nggak terlalu banyak. Misalkan Ya. password untuk login di Cortex-nya, Dan paspres ya. paspresnya dibedakan misalkan, atau mau disamakan mangga, itu kan terserah dari wajib pajak aja gitu kan. Betul. Jadi lebih nggak terlalu banyak karena tinggal masuk ke website aja di Cortex sudah semua
bisa melakukan hak dan kewajibannya gitu ya Kak Ari ya. Betul, iya. Tidak perlu lagi kayak kesana kemari gitu ya. Seperti Memang itu. tujuan dari Tujuannya. ini ya Direktur Jenderal Pajak untuk Betul. membangun suatu sistem yang lebih modern. Lebih modern, kemudian membenahi tadi administrasi kitanya gitu ya. Betul. Dari sisi wajib pajaknya juga gitu kan, biar lebih bahwa pada saat membuat ID billing itu kenapa harus buat bukti potong, karena dasarnya buat ID billing adalah dari bukti potong itu ya, sampai SPT dilaporkan. Jangan sampai misalkan kalau zaman dulu kan begitu biasanya gitu ya, Iya. biasanya itu bukti potongnya nanti aja, karena udah tahu oh biasanya nih stok pajaknya sekian, ya udah Iya. bikin ID billing dulu. Ternyata setelah dihitung lagi Tidak sesuai. tidak sesuai, Iya. bisa kurang atau bisa lebih gitu Lebih, ya. iya. Kalau udah sesuai ya udah nggak ada Iya. masalah. Tapi kan kalau misalkan kurang ya kudu dibayar lagi dan Iya. ada konsekuensinya yaitu kena sanksi dong Kena ya sanksi karena lah. terlambat membayarnya. Betul. Kalau lebih ya ada usaha Iya. lagi untuk diminta pengembaliannya itu Betul. harian nanti. Dan konteks itu jadinya kita lebih rapi gitu Betul. dan lebih sesuai dengan ketentuan karena memang pembayaran itu harus ada buktinya gitu, Betul. ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya yang mendasari kenapa sih jadi kurang bayar gitu Betul. yang seperti itu. Nah ternyata ya apa namanya piagam wajib pajak itu tuh emang ini ya Balai Pajak memberikan awareness buat Balai Pajak semua apa sih menjadi hak dan kewajibannya gitu ya. Betul. Secara dirangkum aja, tapi kalau soal detailnya emang kita harus melihat ke Iya. peraturan perundang-undangan yang berlaku karena emang banyak sekali peraturan perpajakan. Nah kita lebih sekarang ini ada peraturan baru lagi disimpulkan lagi Iya. gitu kan, jadi nggak terlalu banyak yang harus dihafalkan ya. Mungkin Balai Pajak kalau misalkan nanti emang kesulitan dengan apa namanya ataupun Ingin memperoleh informasi terkait perpajakan gitu mungkin betul, kan. nah seperti itu nanti tinggalkan untuk datang langsung ke KPP terdekat. Kalau Balai Pajak Garut boleh datang nanti ke KPP Pratama Garut tentu saja ya. Nanti betul. kami akan membantu Balai Pajak semua untuk diberikan informasi terkait dengan peraturan perpajakan. Tapi jangan curhat yang lain-lain dong ya. Tentang pajak aja. Itu pajak aja. Kalau misalkan curhat tentang yang lainnya mah enggak, disesuaikan dengan apa namanya expertise-nya mereka gitu ya. Betul, ya. Baik, luar biasa banget ya. Kita udah berbincang dengan Kang Ari, narasumber kita yang TOP BGT ya, yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban perpajakan. Hatur nuhun Kang Ari atas kesempatan dan waktunya, meluangkan waktu untuk ketemu dengan Balai Pajak semua gitu ya. Terima kasih. Terus ya, gitu ya Kang Pajak, Balai Pajak. Nah ini kebiasaan nih kawan pajak nih betul ya, Balai Pajak Garut. Kalau misalkan Balai Pajak Garut emang membutuhkan informasi lebih lagi, boleh DM ke IG-nya KPP Pratama Garut @pajakgarut, atau nanti boleh ke datang langsung ke KPP gitu ya, ketemu kami ini nih. Betul. Kalau misalkan kangen ketemu gitu boleh dong ya, datang langsung ke KPP. Nanti akan kami bantu sesuai dengan peraturan perpajakan gitu ya, seperti itu. Baik, tetap jaga kesehatan Balai Pajak semuanya. Terima kasih telah hadir bersama kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa follow kami terus ya di akun Instagram kami @pajakgarut. Baik, saya Sebahtiar. Saya Ari Febriana. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balai Pajak.